Apa iya Allah jadi sumber penderitaan? Kalau ada orang ngomong seperti ini, pandangan seperti ini dianggap kontraproduktif. Kontraproduktif itu justru menyusahkan. Alasannya apa? Yang pertama, Allah itu kan kita yakini Maha Kuasa, Maha Baik. Kalau Dia Maha Baik, kontradiktif kalau keburukan itu dinisbatkan pada Allah. Yang baik ya menghasilkan yang baik. Kok ada penderitaan, ada kesalahan, ada keburukan, itu berarti manusia yang menjauh dari kebaikan. Yang kedua, penderitaan itu apapun jenisnya, meskipun dirasakan sakit, sebenarnya ada tujuan baiknya. Ini bantahan kedua terhadap yang bilang bahwa Allah sumber penderitaan. Allah yang Maha Kuasa pasti dan Maha Baik pasti punya tujuan baik. Dengan yang kita rasakan sebagai penderitaan, yang kita anggap sebagai menyusahkan kita. Kalau pakai analogi ya seperti anak kecil yang dilarang main game terus-terusan misalnya. Anak kecil yang dilarang main game terus-terusan ini menderita kan, karena dia pinginnya main game terus-terusan. Orang tua yang melarang ini tahu kebaikan apa yang nanti akan lahir kalau dia tidak terus-terusan main game. Meskipun oleh si anak dianggap sebagai penderitaan, biar saja dia menderita sekarang karena dia akan mendapatkan manfaat besarnya besok. Tahan yang ketiga, pandangan bahwa Allah adalah sumbernya keburukan ini akan menyulitkan nanti dalam upaya untuk rekonstruksi, dalam upaya untuk menyembuhkan orang-orang yang kesulitan karena bencana. Karena kalau Allah sumber penderitaan, berarti kita tidak punya hal lain di luar hidup ini tempat kita bergantung. Karena kalau kita punya Allah, kita punya Tuhan yang melindungi kita, yang menyayangi kita, maka kita lebih mudah kalau sedang susah. Target kita, tujuan kita, sandaran kita Allah. Jadi kalau Allah sudah kita jadikan sumbernya penderitaan, ya kita tidak bisa ke sana lagi untuk keluar dari penderitaan. Kita tidak ada lagi yang memberi motivasi. Kita tidak punya motivasi, tidak punya target sandaran untuk mengurangi penderitaan yang kita rasakan. Lah ini sumbernya dari Allah. Apa bisa aku minta keringanan? Apa bisa biar ini tidak jadi menderita? Wong ini sudah keinginannya Allah. Nah, jadi ini argumen ketiga ini ingin bilang bahwa Allah jangan disebut sebagai sumber penderitaan. Karena kalau kita sedang menderita, pelarian kita yang terakhir itu Allah, Tuhan. Kalau dia diposisikan sebagai sumbernya penderitaan, nanti kita tidak bisa lagi lari ke Allah saat menderita. Itu dialog-dialog filsafat tentang penderitaan. Ya monggo nanti untuk bahan diskusi. Saya bilang tadi, pikiran-pikiran filsafat itu ya produk berpikirnya manusia, yang pasti tidak ada yang sempurna. Selalu ada titik-titik lemahnya tempat kita untuk mengkritisi. Saya lanjutkan, hidupku memang menderita, tapi aku masih punya Allah. Nah, ini fase ketika seseorang merasa kehadiran Allah.
tumbuh keyakinan akan kehadiran Allah sehingga harapan pun lahir, sehingga kita tidak putus asa menghadapi bencana, menghadapi musibah, menghadapi penderitaan. Kemudian yang kedua, setelah Allah hadir, lama-lama ada fase namanya fase responsif. Fase responsif itu ternyata Allah tidak cuma hadir dalam penderitaanku, tapi Allah selalu ada, selalu menemani, selalu memperhatikan aku dan mengabulkan doa-doaku. Ini namanya fase responsif. Nah, lama-lama kalau responsifnya sudah jalan, akan ada fase ketiga, fase ekstatik. Kalau ini sudah fase intim, karena sudah bersama Allah sedemikian lama, meskipun dalam penderitaan, lama-lama ada attachment, ada keterikatan, ada kelekatan dengan Allah. Di situ muncul rasa cinta kepada Allah, karena kedekatan kita yang senantiasa dengan Allah. Fase ekstatik ini nanti membawa kita sampai pada titik, sudahlah, penderitaan juga tidak apa-apa, asal Allah masih bersamaku, asal Allah tidak marah padaku, asal Allah masih sayang padaku. Ini sudah fase ekstatik. Kalau di fase kedua tadi kita masih merasa disusahkan oleh penderitaan, meskipun kita bahagia karena Allah mengabulkan keinginan kita untuk bebas dari penderitaan. Di fase pertama kita sadari kehadiran Allah, tapi di fase ketiga ini penderitaan sudah tidak penting lagi. Yang penting hanya Allah. Ini fase ekstatik. Seperti ketika Kanjeng Nabi setelah mengalami penderitaan yang luar biasa, ditinggal wafat paman beliau, istri tercinta, kemudian dakwah ke Thaif dilempari batu berdarah-darah. Tapi Kanjeng Nabi sudah melampaui fase ekstatik, sehingga bagi Kanjeng Nabi yang keluar dari mulut beliau adalah in lam takun wadiban alayya fala ubali. Kalau asal engkau tidak marah padaku ya Allah, tidak masalah. Aku menderita, tidak apa-apa. Hidupku sengsara, tidak apa-apa. Asal engkau ridho, asal engkau tidak marah padaku ya Allah. Itu fase ekstatik. Ketika Allah lebih penting daripada hidup kita, daripada penderitaan yang kita alami. Tidak masalah penderitaan, tidak masalah hidup kita susah, asal Allah ridho. Nah, ini orang yang sudah nyampe pada fase ekstatik. Jadi di titik ini, penderitaan berarti akan membawa kita ke dalam hadirnya Allah, keakraban kita dengan Allah, dan bahkan kemelekatan kita dengan Allah. Ini menurut saya hikmah yang paling luar biasa, anugerah yang paling besar yang bisa kita raih dari hidup yang berciri penderitaan. Oke, teman-teman, saya kira itu ya beberapa kunci untuk menghadapi penderitaan. Dari banyak paparan di atas, sedikit bisa kita simpulkan ternyata memang tidak mungkin hidup yang tidak ada penderitaan. Setiap hidup pasti mengalami penderitaan, karena kita ternyata manusia yang tidak sempurna, punya banyak sekali kelemahan. Ada beberapa kunci yang bisa kita ingat-ingat untuk menghadapi penderitaan. Yang pertama adalah sabar dan muhasabah. Kalau sabar ini jelas ya, sabar itu berarti daya tahan kita menghadapi penderitaan. Tapi perlu juga digandeng dengan muhasabah. Seperti dijelaskan di depan tadi, muhasabah adalah salah satu kunci. Muhasabah berarti pemahaman diri, pengetahuan kita tentang diri, salah satu kunci untuk kita bisa ketemu jalan keluar dari penderitaan.
Jadi sabar plus muhasabah. Kita tanggung derita ini, tapi sambil refleksi. Apa yang salah yang aku lakukan sehingga penderitaan ini lahir? Ada titik-titik kesalahan apa yang aku jalankan sehingga penderitaan ini lahir? Itu namanya muhasabah. Setelah diawali dengan sabar. Yang kedua, jangan lupa tilawah dan hikmah. Tilawah itu maksudnya membaca, memahami. Terus kita pahami apa yang terjadi dengan segala variabel unsur yang mempengaruhinya. Setelah kita paham, barulah kita rumuskan hikmahnya. Merumuskan hikmah itu berarti mengambil manfaat dari yang terjadi, meskipun bentuknya penderitaan. Jadi kita baca, kemudian kita ambil hikmahnya. Tilawah dan hikmah. Kemudian kalau sudah tilawah dan hikmah, lakukan yang ketiga, tazkiyah dan islah. Tazkiyah itu membersihkan diri, islah itu melakukan kebaikan terhadap lingkungan sekeliling kita. Jadi setelah mampu mengambil hikmah, bersihkan diri dari segala yang salah, yang ketemu tadi dari usaha awal muhasabah. Setelah itu lakukan islah, perbaiki lingkungan sekeliling, perbaiki kehidupan dengan sesama. Diawali dari sabar, setelah kita kuat menanggungnya, kita berefleksi dengan muhasabah, membaca diri kita, membaca lingkungan sekeliling kita melalui tilawah, kemudian menemukan hikmah-hikmahnya. Setelah itu kita bersihkan diri dan kita bereskan lingkungan sekeliling kita. Tazkiyah dan islah. Ini step-step yang harus kita lakukan saat menghadapi penderitaan. Dan pastinya kunci dari kita untuk bisa keluar dari penderitaan hidup sebagai seorang yang beragama, ya pastinya kita harus kembali lagi ke Allah. Ada 7 kesalahan kita, yang 7 ini nanti akan jadi sumber penderitaan kita dalam hidup. Nih, 7 dosa ini saya bawa karena agak populer, mungkin manifestasinya ada dalam kehidupan kita sehari-hari kali ini. Yang pertama apa? Penderitaan kita hari ini banyak muncul dari antara lain, nomor 1, politik tanpa prinsip. Ini katanya Gandhi ya, politik tanpa prinsip. Politik itu tata masyarakat, bagaimana cara mengatur kehidupan bersama. Kalau dia tanpa prinsip, kalau dia hanya berdasarkan kepentingan-kepentingan sesaat, keinginan-keinginan sementara, tidak ada prinsip-prinsip, yang terjadi ya kekacauan. Kalau itu kekacauan, pasti melahirkan penderitaan. Di dosa pertama yang menjadi sumber penderitaan adalah politik yang tanpa prinsip. Yang kedua, sumber penderitaan adalah bisnis tanpa moralitas. Usaha bekerja yang tidak menggunakan moralitas. Kalau bisnis biasanya hanya melihat untung dan ruginya. Ini juga nanti akan jadi sumber penderitaan. Yang ketiga, pengetahuan yang tanpa karakter. Orang-orang pintar, orang-orang berilmu yang tidak punya karakter. Tidak kelihatan wajahnya seperti apa. Sehingga ilmu, pengetahuan hanya dipakai untuk menjustifikasi kepentingan-kepentingan keinginannya sendiri. Yang keempat, sains tanpa kemanusiaan.
ilmu pengetahuan atau sains yang dikembangkan dengan tidak mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Ini nanti juga akan melahirkan penderitaan. Beberapa kritik terhadap sains modern kan sudah menunjukkan itu. Misalnya sains yang hanya melahirkan manusia-manusia yang kayak robot, sains yang hanya melahirkan destruksi terhadap peradaban, sains yang melahirkan bom nuklir yang menghancurkan, sains yang menghasilkan, dan lain sebagainya. Sains tanpa kemanusiaan. Jangan lupa juga 7 dosa sumbernya penderitaan adalah kekayaan yang tanpa kerja. Kekayaan yang tanpa kerja simbol kemalasan. Meskipun sumber daya kita luar biasa, kalau isinya hanya orang-orang malas yang tidak mau beraktivitas, yang ingin hasil instan saja, pada saatnya kekayaan itu akan habis dan akan lahir penderitaan. Kemudian yang keenam, kenikmatan tanpa nurani. Kenikmatan tanpa nurani ini orang yang hanya ingin senang-senang saja, memikirkan kenyamanannya saja, tanpa menghidupkan kepekaannya terhadap lingkungan sekelilingnya. Hanya nyari enaknya sendiri saja. Dan yang nomor 7, ketakwaan yang tanpa penyangkalan diri. Orang-orang bertakwa, orang-orang religius, orang-orang yang semangat beragama, bertuhannya tinggi, tapi tanpa penyangkalan diri. Orang-orang yang egois, orang-orang yang sombong, merasa besar, merasa benar. Jadi ini 7 dosa sumber penderitaan. Mari kita hati-hati biar 7 ini tidak hidup di lingkungan sekitar kita, karena kalau ada ya sedikit banyak kita akan mendapatkan penderitaannya, karena ini penderitaan level kemasyarakatan, level hidup bersama. Kalau yang di atas tadi kan penderitaan sendiri-sendiri individu kita, tapi ini sebenarnya penderitaan dalam kehidupan masyarakat, itu lahir dari 7 dosa ini. Politik yang tanpa prinsip, bisnis yang tanpa moralitas, pengetahuan yang tanpa karakter, sains yang tanpa kemanusiaan, kekayaan yang tanpa kerja, kenikmatan yang tanpa nurani, dan ketakwaan yang tanpa penyangkalan diri. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang muhasabahnya, ayo dicek. Dalam diri kita ini ya, sudah ada kualitas ikhlas atau belum? Ini ada beberapa ciri. Kita ambil dulu ciri umumnya. Ini tanda-tanda kita sudah ikhlas. Yang pertama apa? Melakukan sebaik mungkin kebaikan termasuk ibadah meskipun sedang sendirian. Ini berarti kita ciri-ciri orang ini ikhlas. Fokusnya Allah saja. Kalimat meskipun sedang sendirian ini penting, karena kadang-kadang kita itu kalau pas banyak orang gayane kalau ngimami suratnya panjang-panjang. Tapi begitu sendiri yo kulhu sama ina atau ina. Cowopet sholatnya. Itu ciri-ciri kamu ada riya. Jadi biasanya kan begitu, kita kalau ada banyak orang pamernya dikedepankan. Itu mungkin ada ikhlas. Baik kalau pas banyak orang saja. Kalau tidak ada orang, aslinya kelihatan. Ini ciri-ciri belum ikhlas. Tidak lillahi ta'ala, masih karena orang. Yang kedua, masih mau mendengarkan nasihat atau petunjuk. Orang itu ketika ingin dekat dengan Allah, ingin perjalanannya lurus menuju Allah, itu biasanya takut salah jalan, takut tidak diridhoi Allah. Ini membuat dia tidak berhenti belajar. Ketika dia tidak berhenti belajar, ya dia terbuka terus untuk memperbaiki diri, biar tambah dekat dengan Allah, biar tambah dekat dengan Allah.
Jadi cirinya orang ikhlas itu semangat belajarnya tinggi. Kenapa? Dia ingin lebih baik, lebih dekat terus pada Allah. Khawatir keliru, jangan-jangan mulutku saja yang lillahi ta'ala, tapi perbuatanku belum. Maka dia berusaha terus-menerus untuk belajar. Yang ketiga, orang ikhlas itu tidak ingin menonjol dan tidak suka dipuji. Ini mungkin mirip kita ya, cuma dibuang tidak. Kita kan ingin selalu menonjol, ingin selalu unggul. Kalau dicueki kita marah-marah. Jadi kalau ada yang muji senang. Nah, ini kemungkinan ya kebaikan yang kita lakukan karena orang. Kan sekarang kita melakukan apapun kan kita posting itu kan, kita foto, kita posting biar orang tahu. Itu kalau tidak ada yang jempoli, tidak ada yang muji, tidak ada yang kita mungkin sedih sekarang. Sudah posting 1 hari lebih loh ya, ini kok yang jempoli cuma 2 misalnya. Nah, 2 itu pun ya cuma teman satu kamar. Nah, kita sering begitu, kamu gelisah melakukan, kamu nunggu dipuji orang. Padahal cuma satu kamarnya 3, berarti yang satu nggak jempoli juga. Nah, kita ingin hari ini kan peradaban hari ini tuh peradaban yang sering saya sebut istilahnya FOMO itu kan, fear of missing out. Kita khawatir hilang, ingin kelihatan terus, ingin menonjol terus. Melakukan kebaikan kalau tidak diposting kan kita rasanya ada yang kurang. Kadang-kadang sholat saja kan kita posting, berangkat ke masjid nih, terus nanti di depan sana kan duduk paling depan nih misalnya, terus wah terus gitu. Kadang-kadang sholatnya pun kamu taruh HP-mu di syuting, ngaji juga begitu, kamu ingin selalu kelihatan. Nah, baik, orang ikhlas itu tidak ingin menonjol, tidak suka dipuji. Bahwa orang muji monggo saja, itu bukan yang saya kejar. Bahwa saya kok kelihatan unggul, kelihatan menonjol di antara yang lain, tidak masalah. Tapi itu bukan target. Kemudian selalu muhasabah. Tidak merasa sudah paling benar, sudah paling ikhlas, sudah paling nomor 1. Dan yang terakhir, lebih suka beramal diam-diam secara rahasia. Tidak suka pamer. Ini memang agak kebalikan peradaban hari ini. Peradaban hari ini itu orang selalu ingin kelihatan. Mungkin juga mental kita itu, kalau kita kan sering kalau ada apa-apa, tidak ada fotonya hoax, tidak ada videonya hoax. Jadi akhirnya bawah sadar kita itu melakukan apapun ada fotonya, ada video. Jadi mungkin peradaban hari ini itu bisa kita sebut peradaban riya. Pamer terus, apa-apa ingin dipamerkan. Ini agak hati-hati ya, ini untuk jiwa kita agak masalah, orang yang selalu ingin pamer. Kata Syekh Zunun Al-Misri lebih tegas lagi. Kata beliau, orang ikhlas itu adalah orang ketika dipuji atau dicela, dia tidak akan terpengaruh. Pujian dan celaan itu dianggap sama. Kalau dia yakin ini kebaikan, dipuji orang atau dicela orang, dia tetap melakukan. Ada yang ngasih jempol atau tidak, saya yakin ini baik, ya saya jalan. Ini orang ikhlas. Yang kedua, lupa kalau sudah melakukan kebaikan. Ini berarti orangnya ikhlas. Misalnya sudah memberi utang teman bulan yang lalu, itu mungkin 10 tahun lagi masih diingat, wah kamu dulu zaman kuliah kalau bukan. Dieling-eling terus temannya hutang 20.000 saja. Ini kamu dulu itu 20.000 belum kamu bayar loh sampai sekarang. Baik, ya berarti memang
Ya ndak salah, cuma belum ikhlas. Ikhlas itu biasanya ndak dianggap lagi. Sudah melakukan kebaikan, ya sudah saatnya kebaikan selanjutnya. Jadi tidak hanya mengagumi kebaikan yang lama, tapi selalu memproduksi kebaikan yang baru. Cirinya orang itu. Terus yang ketiga, lupa hak-hak dari amal soleh. Jadi tidak mikir reward. Wah, sampean melakukan ini itu harusnya dapat pahala sekian loh harusnya. Ya tidak apa-apa lah, monggo terserah Allah saja urusan besarnya balasan pahala. Tidak berpikir ke sana sudah. Menurut saya ini baik ya sudah. Oh, sampean rajin ke masjid loh. Wah, berarti setiap sholat pahalanya 27 derajat. Ya alhamdulillah monggo, tapi fokusnya tidak ke situ. Jamaah itu baik, dianjurkan, ya saya ikut jamaah ke masjid. Pahalanya dilipat gandakan berapapun, atau jangan-jangan sekarang sudah tidak 27 lagi karena kursnya mungkin berubah. Itu serahkan saja pada Allah kalau tentang itu. Jangan-jangan kamu protes, zaman dulu 27 sekarang masih 27 juga ya harusnya. Semoga lah, pokoknya kamu jamaah saja lah sudah. Tidak usah terlalu dipikir hak balasan dan lain sebagainya. Nah, ini ciri-ciri